Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan agar kita dapat berkumpul dengan keluarga-keluarga yang kita cintai, agar kita dapat berkumpul dengan sahabat-sahabat yang kita sayangi. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam keburukan menuju alam yang terang benderang yang penuh teknologi, insya Allah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Prasetyo dari kelas 11B. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Pacaran dalam Islam. Di zaman yang modern seperti sekarang, pacaran seakan menjadi hal yang biasa. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa tidak pacaran berarti ketinggalan zaman. Media sosial, film, dan pergaulan bebas seringkali menggambarkan pacaran sebagai suatu hal yang romantis dan membahagiakan. Namun, sebagai orang muslim, kita tidak boleh hanya mengikuti arus. Kita harus bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang pacaran? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki batasan yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perhatikanlah, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi melarang mendekatinya. Artinya, segala hal yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut harus dijauhi. Pacaran seringkali menjadi pintu awal menuju perbuatan yang dilarang, seperti berduaan, saling bersentuhan, dan berkata-kata mesra yang berlebihan, hingga akhirnya terjerumus pada dosa yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setiap anak Adam memiliki bagian dari zina, yaitu zina mata yang memandang, zina lisan yang berkata, zina hati dengan berangan-angan. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa Islam sangat menjaga kesucian pergaulan. Hadirin sekalian, Islam bukan agama yang melarang cinta. Cinta adalah fitnah manusia. Bahkan cinta menjadi ibadah jika ditempatkan dengan benar. Namun Islam mengajarkan bahwa cinta harus disalurkan melalui jalan yang halal, yaitu proses ta'aruf atau pernikahan. Ta'aruf adalah proses saling mengenal dengan menjaga adab dan batasan syariat. Tidak ada berduaan, tidak ada bersentuhan, dan dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu menuju pernikahan. Dengan cara ini, hubungan dijaga dari fitnah dan maksiat. Seorang pendakwah, Ustazah Oki Setiadewi, pernah menyampaikan bahwa pacaran seringkali hanya menyampaikan bahwa pacaran sering mengikuti perasaan, bukan kesiapan tanggung jawab. Beliau menegaskan bahwa cinta sejati bukan tentang seringnya bertemu atau banyaknya pesan yang dikirim setiap hari, tapi tentang kesiapan untuk memuliakan seseorang dalam ikatan yang halal. Beliau juga mengingatkan bahwa perempuan itu berharga dan laki-laki membutuhkan keseriusannya dengan cara yang terhormat. Jika memang serius, datanglah ke rumah dengan niat baik, bukan dengan janji-janji yang manis belum tentu ditepati. Hadirin yang dirahmati Allah, pacaran seringkali membawa dampak negatif, terutama bagi remaja. Banyak pelajar yang prestasinya menurun karena terlalu sibuk memikirkan pasangan. Ada yang berani berbohong kepada orang tua demi bertemu pacar. Bahkan tidak sedikit yang menyesal karena telah melanggar batasan agama. Sebaliknya, menjaga diri justru akan mengangkat derajat kita. Pemuda dan pemudi yang mampu menjaga kehormatan diri
akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam kesetiaan pada Allah. Wahai para remaja muslim, jika saat ini kita belum siap menikah, bukan berarti kita harus pacaran. Gunakan masa muda untuk belajar, memperbaiki akhlak, membantu orang tua, dan meningkatkan kualitas diri. Jadilah pribadi yang pantas untuk mendapatkan pasangan terbaik. Percayalah, jodoh tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan yang terbaik untuk setiap hambanya. Tugas kita hanyalah menjaga diri dan bersabar hingga waktu yang tepat tiba. Hadirin sekalian, marilah kita renungkan bersama, apakah hubungan yang kita jalani saat ini mendekati kita kepada Allah atau justru menjauhi? Jika jawabannya menjauhi, maka beralihlah untuk berubah. Karena cinta yang diridhoi Allah adalah cinta yang membawa keberkahan, bukan penyesalan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga diri, menjaga kehormatan, dan menjemput cinta dengan cara yang halal. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.